Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Afandi dengan NIM 210600099. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review artikel Seminar Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan topik faktor-faktor atau determinan yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Baiklah, masuk pada artikel yang pertama dengan judul artikel The Impact of Oil Price, Forex Direct Investment, and Trade Opens on Employment Rates in an Oil Exporting Country, the Case of Saudi Arabia. Dengan terjemahannya, dampak harga minyak, keterbukaan investasi langsung asing, dan keterbukaan perdagangan di, terhadap tingkat pengangguran di negara pengekspor minyak. Studi kasus Arab Saudi. Penulis jurnal Abdul Aziz Abdul Mohsen Al-Falih dengan tahun terbit jurnal 2024 dengan terbitan di Elsevier. Baiklah, pertama masuk pada pendahuluan. Banyak studi empiris terbaru telah meneliti faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran yang terus-menerus dengan fokus pada variabel makroekonomi. Beberapa variabel makroekonomi seperti inflasi, PDB, dan investasi asing langsung telah diidentifikasi memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengangguran. Pemilihan Arab Saudi sebagai objek penelitian didasarkan pada statusnya sebagai ekonomi terbesar di negara GCC dan inisiatif pemerintah yang diusung melalui visi 2030 untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi dari ketergantungan pada minyak menjadi negara dengan ekonomi terbuka berbasis pengetahuan yang mendorong investasi asing dan mengurangi tingkat pengangguran. Tujuan dari studi ini yaitu bertujuan untuk mengkaji secara empiris dampak gabungan dari perubahan harga minyak, arus masuk FDI, PDB real, dan keterbukaan perdagangan terhadap tingkat pengangguran di Arab Saudi dari tahun 1991 hingga tahun 2019. Teori dan konsep. Efek transfer kekayaan atau wealth transfer effect adalah kenaikan harga minyak dapat mengurangi permintaan konsumen di negara-negara pengekspor minyak yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat pengangguran di negara-negara tersebut. Sebaliknya, negara penghasil minyak seperti Arab Saudi dapat mengalami penurunan pengangguran akibat peningkatan pendapatan dari ekspor minyak yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pengaruh FDI terhadap pengangguran. Ogu Kocu dan kawan-kawan pada tahun 2023 menyatakan bahwa FDI selain aliran modal membawa pengetahuan dan nilai-nilai warat yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya menyediakan sumber peluang kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran terutama di negara-negara berkembang. Selanjutnya, keterbukaan perdagangan dan pengangguran. Menurut Ricardo, hipotesis Ricardian atau model perdagangan menyarankan bahwa lebih banyak perdagangan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Sementara teori Hexer-Ohlin menyatakan bahwa integrasi ekonomi yang lebih tinggi melalui peningkatan perdagangan internasional dapat menghancurkan pekerjaan tradisional sehingga menyebabkan pengangguran yang signifikan. Selanjutnya, pengaruh harga minyak terhadap pengangguran. Penelitian oleh Rayfood dan kawan-kawan menunjukkan bahwa bagi negara pengimpor minyak atau negara yang neto mengimpor minyak, kenaikan harga minyak akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan PDB yang mengarah pada peningkatan pengangguran. Di sisi lain, negara pengekspor minyak neto seperti Arab Saudi akan mengalami penurunan tingkat pengangguran jika harga minyak meningkat. Baiklah, masuk pada metode dan hasil. Studi ini menggunakan model ARDL
dan pendekatan uji batas untuk kointegrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan dari tahun 1991 hingga tahun 2019 untuk Arab Saudi yang diperoleh dari Bank Dunia atau World Bank. Variabel yang dianalisis meliputi tingkat pengangguran, FDI, keterbukaan perdagangan, inflasi, PDB, dan harga minyak. Tahap analisis tahap analisis. Satu, pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan dari tahun 1991 hingga 2019 untuk Arab Saudi yang diperoleh dari World Bank atau Bank Dunia. Selanjutnya, uji stasioneritas. Sebelum menerapkan model ARDL, peneliti melakukan uji stasioneritas untuk memastikan bahwa data tidak memiliki tren yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Uji ini dilakukan menggunakan metode DFGLS atau Decay Valor Generalized Least Square. Ketiga, estimasi model ARDL. Setelah memastikan bahwa data stasioner, peneliti mengestimasi model ARDL untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang diteliti. Model ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat dampak jangka pendek dari variabel-variabel tersebut. Keempat, uji kointegrasi. Peneliti melakukan uji kointegrasi untuk menentukan apakah terdapat hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang dianalisis. Jika kointegrasi ditemukan, peneliti dapat melanjutkan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Dan selanjutnya, analisis hasil. Hasil dari estimasi model ARDL dianalisis untuk menginterpretasikan dampak masing-masing variabel terhadap tingkat pengangguran. Definisi operasional dari penelitian ini, pertama, tingkat pengangguran diukur sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, variabel investasi asing langsung atau FDI diukur sebagai aliran investasi bersih dari luar negeri dalam persentase terhadap PDB. Selanjutnya, variabel keterbukaan perdagangan diukur sebagai total ekspor dan impor barang dan jasa sebagai persentase dari PDB. Selanjutnya, variabel inflasi diukur sebagai persentase perubahan tahunan dari indeks harga konsumen. Selanjutnya, variabel GDP atau produk domestik bruto diukur sebagai nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat pada harga konstan. Dan harga minyak, variabel harga minyak diukur sebagai rata-rata tahunan harga minyak mentah OPEC dalam dolar Amerika Serikat. Hasil dari deskripsi statistik deskripsi menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengangguran atau variabel unemployment rate di Saudi Arabia selama periode yang dianalisis adalah 5,77491 dengan nilai maksimum mencapai 7,3020 dan minimum pada 4,3500. Ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam tingkat pengangguran yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi seperti harga minyak, investasi langsung asing atau FDI, dan keterbukaan perdagangan. Harga minyak memiliki rata-rata di 3,6888 dengan fluktuasi yang signifikan terlihat dari nilai maksimum 4,7152 dan minimum 2,5463. Kenaikan harga minyak cenderung berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran di negara pengekspor minyak seperti Arab Saudi karena peningkatan pendapatan nasional dapat meningkatkan investasi yang menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, rata-rata FDI
tercatat sebesar 1,6534 dengan nilai maksimum 8,4964 dan minimum di min 1,3078. Meskipun FDI dapat membawa pengetahuan dan teknologi baru yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, hasil estimasi menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran tidak selalu konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa FDI dapat menciptakan peluang kerja, sementara yang lain menunjukkan bahwa FDI dapat menyebabkan ketergantungan pada perusahaan asing dan mengurangi peran perusahaan domestik. Selanjutnya, keterbukaan perdagangan, rata-rata keterbukaan perdagangan sebesar 73 titik 1 73,105 dengan nilai maksimum 96,1027 dan minimum di 56,0884. Keterbukaan perdagangan dapat berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja melalui peningkatan ekspor dan investasi, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor-sektor yang tidak kompetitif. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran yang mungkin disebabkan oleh pergeseran dalam struktur industri. Selanjutnya, pertumbuhan PDB, rata-rata pertumbuhan PDB tercatat sebesar 9,8771 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik. Selanjutnya, rata-rata inflasi tercatat sebesar 1,8745 dengan fluktuasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan pada gilirannya pada tingkat pengangguran. Yang inflasi yang tinggi dapat mengurangi konsumsi dan investasi yang berdampak negatif pada penciptaan lapangan pekerjaan. Baiklah, masuk pada hasil estimasi model ARDL pada dampak jangka pendek atau estimate for short run coefficient effect through ARDL. Pada variabel UER atau unemployment rate atau tingkat pengangguran dengan koefisien di minus 0,309497 signifikan pada tingkat 5% pada p-value 0,039 menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran pada periode sebelumnya berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran saat ini. Selanjutnya, trade atau perdagangan keterbukaan perdagangan dengan koefisien minus 0,017436 signifikan pada tingkat 5% atau dari p-value 0,023 menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan pada periode sebelumnya juga berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran. Selanjutnya, variabel FDI koefisien min 0,010,311 tidak signifikan pada p-value 0,077 yang menunjukkan bahwa peningkatan aliran investasi asing langsung FDI dapat berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran meskipun efeknya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Selanjutnya, oil atau harga minyak dengan koefisien 0,020616 tidak signifikan pada p-value 0,104 menunjukkan bahwa harga minyak memiliki efek positif pada tingkat pengangguran. Selanjutnya, estimasi untuk jangka panjang atau estimate for long run coefficient based on ARDL. Pada ini hasil estimasi jangka panjang FDI dengan koefisien min 0,256114 signifikan pada tingkat 10% pada p-value 0,057 menunjukkan bahwa peningkatan FDI berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran. Selanjutnya variabel
GDP dengan koefisien min 5,260548 signifikan pada tingkat 10% dengan P value 0,086 menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Selanjutnya LOL atau harga minyak koefisien 1,872003 signifikan pada tingkat 10%, P value 0,96 menunjukkan bahwa harga minyak memiliki dampak positif terhadap tingkat pengangguran. Trade atau koefisien pada 0, trade atau perdagangan terbuka perdagangan dengan koefisien 0,133902 signifikan pada tingkat 10% pada P value 0,086 menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan juga berkontribusi pada peningkatan tingkat pengangguran. Bila kesimpulannya, kesimpulan dari hasil estimasi jangka pendek dan jangka panjang menggunakan metode ARDL menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara variabel-variabel makroekonomi seperti investasi asing langsung (FDI), keterbukaan perdagangan dengan variabel trade, inflasi (NF), produk domestik bruto atau GDP, dan harga minyak atau oil price terhadap tingkat pengangguran atau unemployment rate. Dalam jangka pendek, variabel-variabel tersebut menunjukkan dampak yang bervariasi di mana beberapa variabel seperti keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sementara harga minyak menunjukkan efek positif. Sementara itu, dalam jangka panjang, hasil estimasi menunjukkan bahwa semua variabel memiliki pengaruh yang lebih stabil dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan harga minyak dan FDI berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan tingkat pengangguran. Temuan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dinamika jangka pendek dan jangka panjang dalam merumuskan kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran di negara pengekspor minyak seperti Arab Saudi. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan studi lintas negara untuk mengeksplorasi dampak lebih banyak indikator makroekonomi terhadap pengangguran, terutama di negara-negara GCC yang memiliki karakteristik ekonomi sosial budaya yang serupa. Baiklah, masuk pada artikel yang kedua dengan judul New Insight on Immigration, Fiscal Policy, and Unemployment Rates in Uni Emirat Country, Quantile Regression Approach, atau terjemahannya wawasan baru tentang imigrasi, kebijakan fiskal, dan tingkat pengangguran di negara-negara Uni Eropa. Pendekatan regresi kuantil. Penulis jurnal Ali Moridian dan kawan-kawan, tahun terbit 2024 pada terbitan Elsevier. Baiklah, masuk pada pendahuluan. Pendahuluan dalam penelitian ini menjelaskan pentingnya memahami hubungan antara imigrasi, kebijakan fiskal, dan tingkat pengangguran di negara-negara Uni Eropa atau UE. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai bagaimana aliran imigrasi dan kebijakan fiskal dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja serta dampaknya terhadap tingkat pengangguran di kawasan Uni Eropa. Tujuan studi ini bertujuan untuk menyelidiki dampak faktor-faktor seperti jumlah imigran, pajak atas keuntungan dan kontribusi sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan populasi terhadap tingkat pengangguran di wilayah Uni Eropa. Baiklah, masuk pada teori dan konsep. Teori mobilitas kerja. Menurut Borjas, mobilitas tenaga kerja dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja dengan cara yang kompleks, di mana imigrasi dapat meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja, tetapi juga dapat menciptakan peluang kerja baru melalui peningkatan permintaan agregat. Hal ini menunjukkan bahwa imigrasi tidak hanya berdampak pada penawaran tenaga kerja, tetapi juga pada permintaan yang dapat mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya, teori integrasi pasar tenaga kerja seperti yang diungkapkan oleh Dasman dan kawan-kawan. Integrasi pasar tenaga kerja di dalam Uni Eropa dapat memberikan manfaat bagi ekonomi dengan mengurangi pengangguran asalkan imigran dapat berintegrasi dengan baik ke dalam pasar kerja lokal. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi imigran ke dalam pasar tenaga kerja
sangat penting untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan mengurangi pengangguran. Metode dan hasil. Data dari negara-negara Uni Eropa dari tahun 1991 hingga 2020 yang bersumber dari World Bank atau Bank Dunia menggunakan metode regresi kuantil panel dan pendekatan PMG-ARDL sebagai uji ketahanan selama periode 1991 sampai 2020. Panel quantile regression atau metode ini digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel eksogen seperti imigrasi, pajak, kontribusi sosial, dan tingkat pengangguran pada berbagai kuantil dari distribusi pengangguran. Ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana variabel-variabel tersebut berinteraksi di berbagai tingkat perbangunan. Pendekatan PMG-RDL digunakan sebagai uji ketahanan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara variabel. PMG-RDL ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika jangka pendek yang berbeda antar negara sambil mempertahankan kesamaan dalam hubungan jangka panjang. Tahapan analisis dari penelitian ini, pertama pengumpulan data yang bersumber dari World Bank. Selanjutnya pengujian CSD, melakukan pengujian untuk memastikan bahwa data panel tidak independen dan ada ketergantungan cross-seksional. Selanjutnya uji stasionaritas, menggunakan uji akar unit untuk memastikan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam analisis adalah stasioner. Selanjutnya uji kointegrasi, menguji apakah ada hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya analisis regresi, melakukan regresi kuantil untuk mengeksplorasi hubungan antara imigrasi, pajak, kontribusi sosial, dan tingkat pengangguran di berbagai kuantil. Selanjutnya uji ketahanan menggunakan metode RDL untuk memeriksa ketahanan hasil analisis dan memastikan bahwa temuan yang diperoleh konsisten. Dan terakhir interpretasi hasil, menganalisis dan menginterpretasikan hasil dari semua pengujian dan analisis untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Definisi operasional variabel, pertama imigrasi, dengan menggunakan jumlah imigran yang masuk ke negara-negara Uni Emirat, negara-negara Uni Eropa, diukur dalam jangka absolut atau sebagai presentasi dari populasi. Variabel tingkat pengangguran diukur dengan presentasi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari kerja. Selanjutnya variabel pajak atas keuntungan diukur dengan tingkat pajak yang dikenakan pada keuntungan perusahaan diukur dalam presentasi. Selanjutnya variabel kontribusi sosial, yaitu jumlah kontribusi yang dibayarkan oleh pekerja dan pengusaha untuk program jaminan sosial diukur dari presentasi dari gaji. Selanjutnya variabel pertumbuhan PDB, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan perubahan presentasi dalam PDB real. Selanjutnya pertumbuhan populasi, perubahan jumlah penduduk di suatu negara diukur dalam presentasi. Masuk pada deskriptif statistik dari variabel. Rata-rata tingkat pengangguran atau unemployment di negara-negara Uni Eropa selama periode yang dianalisis adalah 8,3632 dengan nilai maksimum mencapai 27,4699 dan minimum 1,4800. Rata-rata kontribusi sosial atau variabel SOCC tercatat sebesar 31,3603 dengan fluktuasi yang signifikan terlihat dari nilai maksimum 68,5128 dan minimum 1,9598. Selanjutnya rata-rata dari pajak atas keuntungan atau taxin tercatat sebesar 38,4355 dengan nilai maksimum 60,1225 dan minimum 9,54273. Rata-rata PDB per kapita tercatat sebesar 10,0353 menunjukkan variasi yang cukup besar
dengan nilai maksimum 11,6299 dan minimum 8,30825. Rata-rata jumlah imigran tercatat sebesar 22,7453 dengan nilai maksimum mencapai 859.739 dengan minimum minus 13,8327. Rata-rata pertumbuhan populasi tercatat sebesar 15,7190 dengan nilai maksimum 18,23 dan minimum 12,8044. Hasil estimasi PMG ARDL. Taxin atau pajak atas keuntungan dengan koefisien 0, minus min 0,13 1638 signifikan pada tingkat 1%. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam pajak atas keuntungan berhubungan dengan tingkat pengangguran sebesar 0,131638 unit kecuali pada kuartil ke-10. Selanjutnya variabel SOCC atau kontribusi sosial. Koefisien pada 0,082204 signifikan pada tingkat 1%. Meskipun kontribusi sosial menunjukkan dampak positif secara keseluruhan, dampaknya negatif pada kuantil yang lebih tinggi 80 dan 90. Ini menunjukkan bahwa pada tingkat kontribusi sosial yang lebih tinggi, pengangguran cenderung menurun. Selanjutnya migrasi koefisien 0,000509 signifikan pada tingkat 1%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah imigran berhubungan dengan penurunan yang sangat kecil dalam tingkat pengangguran. Menunjukkan bahwa pengaruhnya lemah. Selanjutnya variabel populasi dengan koefisien 2,47789 signifikan pada tingkat 1%. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1%, unit dalam pertumbuhan populasi berhubungan dengan peningkatan tingkat pengangguran sebesar 2,47789 unit, menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi dapat meningkatkan tekanan pada pasar kerja. Variabel GDP koefisien minus 12,25328 signifikan pada tingkat 1%. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam PDB per kapita berhubungan dengan penurunan tingkat pengangguran sebesar 12,25328 unit, mendukung argumen bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Estimasi PMG ARDL, hasil estimasi menunjukkan bahwa kontribusi sosial memiliki dampak positif yang lemah secara keseluruhan, tetapi signifikan hanya pada kuantil yang lebih tinggi, di mana dampaknya negatif. Ini menunjukkan bahwa pada tingkat kontribusi sosial yang lebih tinggi, pengangguran dapat berkurang secara keseluruhan, kontribusi sosial dapat meningkatkan beban pada perusahaan, dan dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara negatif. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Studi ini menyelidiki hubungan imigran, kontribusi sosial, pajak atas keuntungan, dan tingkat pengangguran di negara-negara Uni Eropa selama periode 1991 hingga 2020. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan memiliki dampak negatif terhadap tingkat pengangguran di semua kuantil kecuali kuantil ke-10. Selain itu, kontribusi sosial hanya menunjukkan signifikansi pada kuantil yang lebih tinggi pada 80 dan 90 dengan dampak negatif terhadap pengangguran. Jumlah imigran berpengaruh signifikan, tetapi dampaknya lemah dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Pertumbuhan populasi berhubungan positif dan dengan pengangguran, sementara PDB per kapita berhubungan negatif. Penelitian ini juga mencatat keterbatasan dalam periode waktu yang dianalisis dan menyarankan bahwa analisis dapat diperluas untuk subkelompok imigran yang berbeda, serta memasukkan variabel tambahan seperti produktivitas tenaga kerja dan pajak penghasilan pribadi untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Selanjutnya masuk pada artikel yang ketiga, judul artikel Unemployment in Indonesia.
and Analysis of Economic Determinant from 2012 hingga 2021, atau terjemahannya pengangguran di Indonesia, analisis determinan ekonomi dari 2012 hingga 2021 oleh penulisnya Mei Agustina dan kawan-kawan pada tahun terbit 2024. Tahun 2024. Pendahuluan. Pendahuluan pada dalam studi ini menjelaskan pentingnya memahami dinamika pengangguran di Indonesia, terutama mengingat pertumbuhan populasi yang pesat dan tantangan ekonomi yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mencakup pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang saja yang signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan pengaruh pengangguran tahun sebelumnya terhadap pengangguran saat ini, serta bagaimana variabel-variabel lain berinteraksi dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara variabel indeks pembangunan manusia, inflasi, upah minimum, dan jumlah pekerja dengan tingkat pengangguran. Teori dan konsep. Teori insider-outsider, Gus Zalina menjelaskan bahwa teori insider-outsider menunjukkan bahwa pekerjaan yang sudah lama berada di pasar tenaga kerja atau insider memiliki peluang kerja yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja baru atau outsider. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat menyebabkan masalah di pasar tenaga kerja, di mana pekerja baru kesulitan untuk memasuki pasar. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Menurut Levin, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran menunjukkan bahwa peningkatan produk domestik bruto atau PDB dapat mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini sejalan dengan koefisien Okun yang menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% dalam PDB dapat tingkat pengangguran sebesar 0, mengurangi tingkat pengangguran sebesar 0,08%. Selanjutnya, teori investasi dan pengangguran oleh Cahyanitas menyatakan bahwa investasi domestik atau PMDN berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Peningkatan PMDN dapat menghasilkan industri baru yang menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Investasi juga berkontribusi pada peningkatan produksi barang yang berdampak pada permintaan tenaga kerja. Metode dan hasil. Dalam artikel ini, data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia, mencakup periode 2012 hingga 2021 yang melibatkan 34 provinsi. Metode dan analisis yang digunakan untuk menganalisis pengangguran di Indonesia meliputi pendekatan ekonometrik dengan model panel dinamis menggunakan Generalized Method of Moment atau GMM yang dikembangkan oleh Arellano dan Bond. Tahap analisis data, pertama pengumpulan data yang menggunakan data sekunder dari BPS dari tahun 2012 hingga 2021 dari melibatkan 34 provinsi dengan variabel-variabel tingkat pengangguran, PDB, inflasi, upah minimum, dan IPM. Selanjutnya pemilihan model. Peneliti memilih model panel dinamis untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap tingkat pengangguran. Model ini memungkinkan peneliti untuk mempertimbangkan efek lag dari variabel pengangguran pada tahun sebelumnya yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran pada saat ini. Selanjutnya, estimasi model. Estimasi dilakukan menggunakan metode GMM, Arellano-Bond. Metode ini digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas dan heterokedastisitas yang mungkin ada dalam data panel. GMM memungkinkan peneliti untuk menggunakan instrumen yang tepat untuk variabel yang mungkin berkorelasi dengan kesalahan. Selanjutnya, uji validitas model. Setelah estimasi, peneliti melakukan uji Sargan untuk melakukan menguji
konsistensi estimasi yang diperoleh dari proses GMM. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam model adalah valid dan tidak berkorelasi dengan kesalahan. Selanjutnya analisis hasil estimasi dianalisis untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat pengangguran. Peneliti juga mengevaluasi signifikansi statistik dari koefisien yang diperoleh untuk memahami hubungan antara variabel. Soalnya hasil estimasi uh, pengangguran indikator pengangguran menggunakan Swiss GMM. Indeks pembangunan manusia atau HDI, koefisien koefisien pada 0,278, p-value 0,000, ini menunjukkan bahwa peningkatan 1% dalam IPM akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0,278% dalam jangka pendek. Selanjutnya variabel inflasi dengan koefisien 0,443, p-value 0,00, ini menunjukkan bahwa peningkatan 1% dalam inflasi akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0,443%. Ini menunjukkan bahwa inflasi dapat berdampak negatif pada pasar tenaga kerja. Selanjutnya variabel upah minimum, koefisien pada min 1,227 pada p-value 0,00. Ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum sebesar 1% akan mengurangi tingkat pengangguran sebesar 1,227%. Ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada penurunan pengangguran. Selanjutnya variabel jumlah tenaga kerja, koefisien pada 0,0670 pada p-value 0,015. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1% akan mengurangi tingkat pengangguran sebesar 0,670%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi tenaga kerja dapat membantu mengurangi pengangguran. Koefisien lag pengangguran atau employment lag, koefisien positif dan signifikan. Koefisien lag menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di periode sebelumnya memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran saat ini. Ini menunjukkan adanya ketergantungan temporal. Kesimpulan, kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa variabel, termasuk indeks pembangunan manusia, IPM, inflasi, populasi, upah minimum, dan jumlah tenaga kerja. Meskipun IPM meningkat, hal ini dapat berhubungan positif dengan pengangguran, sementara inflasi menunjukkan dampak signifikan di mana peningkatannya diikuti oleh peningkatan pengangguran, kebijakan upah minimum yang lebih tinggi, dan peningkatan jumlah tenaga kerja dapat membantu mengurangi pengangguran. Mengingat bahwa banyak penelitian sebelumnya hanya menggunakan model statis, ada kebutuhan untuk mengembangkan model yang lebih dinamis untuk memahami pengaruh variabel ekonomi terhadap pengangguran secara lebih akurat. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor makroekonomi lain yang mungkin mempengaruhi pengangguran yang belum banyak diteliti untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penyebab pengangguran di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Saya tutup presentasi pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.